Yang dirindukan telah datang, Dia yang membawa rahmat dan ampunan, dan jadi pembebasan hamba dari api neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsani Zuhair bin Harb, haddatsana Umar bin Yunus al-Hanafi, haddatsana Ikrimah bin Ammar. Qala haddatsani Abu Katsir, qala haddatsani Abu Hurairah, qala dawa sapa Abu Hurairah, kunna qu'udan haula Rasulillah. Kunna ana kita para sahabat iku kuudane padha lungguh-lungguh, padha santai-santai haula Rasulillah ana ing sekelilinge Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'ana iku sertane kita Abu Bakar, sedaya termasuk di antara kita ma'ana iku sertane kita Abu Bakar utawi Abu Bakar wa Umar lan Umar. Fi nafarin ing dalam siji kelompok sahabat. Faqama mangko jumeneng atau berdiri sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam limsaini adzurina saking antarane tengah-tengah kita. Fa'at to'a mongko ora langsung balik sapa kanjeng Nabi, mesti ilang utawa tertunda sapa Nabi, tertunda kembalinya alena ing atase kita. Wa khosyina lan kuwatir sapa kita ayyuk tatoa ing yen to den culik sapa Nabi dunana tanpa pengetahuan kita. Wa fazina lan kaget sapa kita. Di zaman itu zaman perang, jadi ditakutkan Rasulullah hilangnya itu karena diculik. Fakumna mongko jumeneng kita. Fakuntu mongko ana sapa ingsun awalaman iku kawitane wong fazi kang kaget sapa man. Fakhorat mongko goleki sapa ingsun abtaghi, fakhorat mongko metu sapa ingsun abtaghi hale goleki ingsun Rasulullah. Ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta ataitu sing nekani sapa ingsun haiton ing siji pager, siji pembatas lil ansor kedue sahabat ansor li Bani Najjar niku sahabat ansor sing sangka Bani Najjar. Fadurtu mongko muter-muter sapa ingsun bihi ing haiton lil ansor, maksude pager iso dileboni. Ingsun muter-muter hal ajidu lagu baban ana ta metuki sapa ingsun lagu kedue haid baban ing siji pintu. Falam ajid mongko ora entuk sapa ingsun. Faizan mongko nalikane mengkono ketika aku goleki pintu. Robi utawi ana robi, ana kanal ya. Napa? Cara mriki napa? Parit itu. Kanal air napa? Kalen. Kalen. Robi unte karen, te kanal utawi cara mriko niku parit. Ya tekhulu kang mlebu apa kalen hijau fi khaiden ing dalem jerone tembok, jerone pager-pager kebun. Min bi'rin saking sumur kharijaten kang metu. Warobi iku al-jabil iku kalen. Karena gak ada pintu anane kalen, Abu Hurairah lebu liwat kalen iku fastafastu mongko mlebu sapa ingsun. Kok mlebu sing desa tu apa to? Brebes. Opo elek lah Brobos apa ingsun. Kama yahtafizu kaya oleh brobos apa asalaku apa musang apa cuman kopi luwak. Padahal tuh ya manusia wedan kopi bekasnya luwak malah larang. Darah edan diragel. Padahal tuh mongko mancing sapa ingsun ala Rasulillah ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko dawuh sapa Nabi munteng jero kebon niku. Abu Hurairah ana ta utawi al-Ja'i Abu Hurairah. Apa iku Abu Hurairah maksudnya? Halil Ja'i Abu Hurairah. Faqala mongko dawuh sapa Nabi Abu Hurairah. Ana ta ta sing teko iku Abu Hurairah. Fakultu mongko matur sapa ingsun nggih ya Rasulullah kula Abu Hurairah. Kala dawuh sapa Nabi masanuka. Kowe ana apa? Kultu matur sapa ingsun. Kunta bena azhurina. Fakum ta fa'abta ta'alina niku kuntu kunta muslim. Kuntas dan tenan. Kunta bena azhurina fakum ta. Ya logikane iku. Nggih kunta niku kunta jelas salah. Kunta wonten panjenengan iku bena azhurina. Sama lah mikir bagian mikir malah keliru. Kunta wonten panjenengan bena azhurina ana antarane tengah-tengah kita. Fakum ta mongko ujug-ujug jumeneng panjenengan. Fatok ta mongko terlambat kembali jenengan alena ing atase kita. Fakosina mongko kuatir kita antuk tato ayan to den culik panjenengan gunana tanpa kita. Fakazina mongko kaget kita. Fakuntu awalaman fazia. Mongko te ingsun kawitane wong sing kaget. Faat itu mongko nekane ingsun hadal haid ing ilah kebon. Faktafat tu mongko brobos sapa ingsun kama tapi salaf katsu. Wa haula innas niki dawuhe kan Abu Hurairah. Utahi mengkono-mengkono manusa sahabat sing derek jagongan sedanten. Iku warok iku ana mburi ingsun. Ini masih di luar pagar.
Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi ya Abu Hurairah ta Abu Hurairah. Ben sampean ro ilmu sing asli tentang la ilaha illallah. Oh, jangan mukalek dosa. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi ya Abu Hurairah Abu Hurairah. Wa atoni lan paring sapa Nabi ing sunnah alaihi ing sandal lorone Nabi. Kanjeng Nabi diseni wae Abu Hurairah dikai sandal loro. Ora roh ra jelas. Qala dawuh sapa Nabi idhab bina alayya hataini. Idhab budalo sira ya Abu Hurairah bina alayya. Kelawan sandal loro ingsun hataini yo ikilah sandalku. Faman laki tami waroi hadal haid. Faman mengkote sapa wae laki tak ketemu sira min waroi hadal haid yasyhadu alla ilaha illallah. Mustaqinan hale yakin fiha kelawan hadil kalimah apa qalbuhu atine man fabasyirhu bil jannah. Moko seneng-seneng sapa wong nyeneng-nyeneng sira ku ing man bil jannati lan swarga. Pokoke kon gawa sandal kon ngumumno nak mangkola la ilaha illallah jannah. Iki ngerti Kanjeng Nabi yo kadang aneh. Ana wali-wali aneh ana nabi ini. Wong ngomongno kalimat tauhid kok modale napa? Sandal. Aneh. Dadi jazalu ilmu kuno. Fakana saya kira ana wong jahat berkangger wong ya aneh. Kiyaine ya aneh, masyarakat ya aneh. Dhisik ana wong aneh ketara aneh mergo liyane umum. Saiki wong aneh ra ketara aneh kabeh ya napa aneh. Fakana mongko ana sapa fakana awalaman lagi itu fakana mongko ana apa sakni ku awalaman kawitane wong lagi itu kang ketemu sapa ingsun Umar. Faqala mongko dawuh sapa Umar. Mahatani na'lan ya Hurairah gua sandal mas tempi ya Abu Hurairah. Fakultu mongko maten ingsun hatani na'la Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahasani bi man lagi itu yasyhadu alla ilaha illallah mustaqinan bi qalbu basyartuhu bil jannah. Iki sandale Kanjeng Nabi aku nggih pengumuman wong sing maca syahadat yakin mlebu swarga. Umar gak ambil pusing. Fadur apa mukul sapa Umar jadi cuma tas Umar. Kan sampean roh antara ulama mbek mubalek ku ben beda. Dadi wong sing dualil ngawur ku cara zaman Siti Umar dicotos. Bena sajaya antarane dodok loro ingsun. Fa qaror tu mongko terjungkal ingsun isi kedua bokong ingsun. Maksudnya nganti terjungkal. Jadi dicotos nganti napa? Terjungkal. Faqala mongko dawuh sapa Umar, irji ya Abu Hurairah. Kowe ora salah dengar, saya balik. Terus ini konfirmasi. Ayo balik. Tenan ta ora Kanjeng Nabi gawe keputusan ngene. Farajatu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ajastu mongko tumadang ingsun bukaan hale nangis. Balik ben nangis sing bertiga. Wes ngono warofi bani lan nututi ingsun sapa Umar. Dadi dorong-dorong Umar dijunggung-junggung. Faidan wa ala asari. Umar jebule melok ambek jinggungi kongguri. Ayo nang balik fase piye? Faqala li Rasulullah, malaka ya Abu Hurairah, kok nangis ana apa? Nabi tenange. Kultu laki itu Umar, fa'akhbartu billadzi ka'astani fihi. Fa darba baina satiya darbatan qaratul isti. Wah, gara-gara tugas jenengan kok dijotos Umar. Terus qala dawuh sapa Kanjeng Nabi irji, yo apa-apa bali. Berarti jotos malah kono balik. Faqala lahu Rasulullah, jebule Umar montong mriku. Faqala lahu Rasulullah ya Umar, ma hamalaka ala ma fa'alta. Mau teopol kamalan dorong apa mak alama falta, main pukul karep pembiye. Abu Hurairah tak kongkon aku ke pengumuman kok kowe main pukul karep pembiye. Qala ya Rasulullah biadi antawa umi demi bapak ibu kula. Aba asta Abu Hurairah bina alaika malaki ya syadu alla ilaha illallah mustaqinan bi qalbu basyarahu bil jannah. Napa betul jenengan ngutus Abu Hurairah nggih pengumuman nak wong sing ngendikan la ilaha illallah napa dakhalal jannah. Dari Nabi, kalau dawuh sapa Kanjeng Nabi, na'am yo. Yo aku sing ngongkon. Yo ngongkonku yo ngono tenan yo aja. Dari Sayyidina Umar kalau dawuh sapa Sayyidina Umar, fala tafal. Mbok nang ngongkon ampun ngoten. Ben sampean ro niki kate ulama ben ro. Ben asal usul hadis mangkola la ilaha illallah jannah. Fa ini mongko sak temen ingsun akhsa iku kuwatir sapa ingsun ayat takilan nas. Ayat takilan ento pasrah sapa nasu manusa alih ing atase kalimatul haq wa kalimatus syahadah. Fakhallihim ya'malun. Fakhalli mongko ngembarno sira, membiarkano sira Kanjeng Nabi ing wong akeh ya'maluna hale padha ngamal sapa anas. Maksudnya mbok biarkan manusia itu normal, ora usah duwe akidah-akidah sing rawan nyesatkan. Dari Kanjeng Nabi kala Rasulullah fakhallihim ya beno ngono. Niki kula namaca hadis kali. Hadatsana Isa bin Mansur akhbarana Mu'adz bin Hisam qol hadatsani Abi. Angkota qol hadatsana Anas bin Malik. Anak Nabi Allah Mu'adz bin Jabal radifu ala rafli. Pas Mu'adz niku goncek Kanjeng Nabi. Ini maksudnya unta sitok ditumpaki wong loro jenenge goncek. Qala dawuh sapa Nabi ya Mu'adz qala labbaika Rasulullah wa sa'ata qala ya Mu'adz qala labbaika Rasulullah wa sa'ata qala ya Mu'adz qala labbaika Rasulullah wa sa'ata qala
Mamin abdin yasyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh illa harramahu wa 'alan nar. Kecuali Allah ngaramno mlebu neraka. Kala dawuh sapa Mu'adz ya Rasulullah, afala ukhbiru bihanna. Ana ta ora nyritakno ingsun dia kelan hadil kalimat to hadhihi tafsirah ni annas ing manusa fa tafsiru ben padha seneng sapa annas. Kala dawuh sapa kanjeng Nabi, idzan yattaqil. Idzan nalikane mengkono yattaqil padha pasrah sapa annas. Lah niki fa akhbaro mongko gawe cerita biha kelan hadhil kalimat utawa biha dal hadis sapa Mu'adzun sapa sahabat Mu'adz inda mautihi nalikane matine Mu'adz oleh gawe hadis gawe cerita ta'assuman krana wedi dosa kitmanul ilmi wedi dosa nyimpen ilmu ta'assuman krana wedi dosa kitmanul ilmi ta'assuman krana wedi dosa kitmanul ilmi nyimpen ilmu. Niki kula terangno nggih kula sekali mukadimah niki hadis nggih kula bolak-balik yang diyakini ulama seluruh dunia ashaful kutub ba'dal Quran Bukhari napa. Kita sering dengar entah itu mubalek, entah kiai, entah siapa saja pokoknya dari mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah. Wonten sing nambahi mustaiqinan biha qalbu napa mukhlishon biha qalbu. Artinya ada yang nambahi mustaiqinan biha qalbu sing atine yakin tenan, wonten sing mukhlishon biha napa qalbu sing ikhlas tenan mesti dakhalal jannah. Bahkan ada hadis yang lebih ekstrim yaitu zaman niku Abu Dzar sebagai seorang sahabat itu mensomasi. Ya Rasulullah wa in zana wa in sarqa senajan to ya tau gento tau nyolong. Nabi jawab ya wa in zana wa in sarqa senajan to tau gento tau nyolong. Abu Dzar cek protes mosok Nabi wa in zana wa in sarqa ya wa in zana wa in sarqa. Sampai 3 kali. Kemudian sampai Nabi ngendikan wis Abu Dzar seneng ra seneng iku aku sing ngandani Jibril. Sampai istilah ning bahasa Arab wa in rahima anfu Abu Dzar. Oh 2 sari grumpung kandhani gak langsung mliya dari Kanjeng Nabi. Lan kula termasuk kiai sing meyakini misa nu setengah sunnah. Kalau Nabi wis sering misa nggih biasa. Lho nggih hadis biasa wae lak wae hak niku maknane nggih cilaka sira wae. Nabi ku nak nerang sahabat gak paham-paham ngendikane sakilat kaummu. Cek siale mbok mbek anakku wis. Kok diterangno gak paham. Mbok Nabi ne Yogyakarta dadi sopan kabeh. Adane artine orang biasa Nabi. Tapi biasa misal itu biasa. Lah Nabi Ibrahim itu biasa misal. Ufil lakum wa lima ta'buduna. Ufil artine apa? Ya jancuk wae golongane ngono. Golongane wis wae ngoten. Abu Dzar bantah terus dari Kanjeng Nabi wa in rahima an Abu Dzar. Oh dasar Abu Dzar irunge grumpung ya. Irung coplok ya. Dari Abu Dzar wis coplok lah penting lego aku bantah. Nah ini nanti karena hal ini sensitif, saya nerangkan nanti 3 tahap. 1 dari formal riwayat ya, dan ini harus sampai pegang formal riwayat. Nomor 2 kemudian asal usul kenapa manusia segampang itu memahami mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah. Terus yang ketiga dari segi hakikat, hakikatul ilmi ya atau hakikatul ma'lum. Ya dari segi riwayat ini rumono ya. Dari segi riwayat itu tidak ada sebuah keputusan agama yang apapun objektifnya atau apapun benarnya tetap mengundang resiko. Ini mengundang apa? Resiko. Agama Islam itu kan identik dengan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan jelas-jelas secara akurat, secara valid Abu Hurairah jelas-jelas didhawuhi Nabi kon nggih pengumuman, nggih pengumuman mangqala la ilaha illallah mustaiqinan biha qalbu dakhalal wong sing yakin la ilaha illallah mesti mlebu swarga. Tapi ketika keputusan itu diumumkan oleh Umar, Abu Hurairah dicotos, nanti tiba. Karena Umar mikir, wong saiki apik, gelem salat, gelem zakat, gelem sopan, dan kadang nak waras ya gelem sedekah, gelem apian, nyepuro kancane barang pokoke do waras. Tapi gara-gara minimalis paham la ilaha illallah. Itu kan wong terus iso, agak zakat lah pokoke qala la ilaha illallah, masjid lah pokoke qala la ilaha illallah, bentol lah pokoke tetep qala la ilaha illallah. Sehingga dawuh Nabi begini oleh Umar dianggap bahaya. Mana Abu Hurairah? Jotos. Menawa kan Umar ya pinter ini. Jotos Abu Hurairah kan gak resiko, paling uteke sing salah paham. Gak jotos ae. Bareng takon ning Kanjeng Nabi, "Napa betul ya Rasulullah engkau mengurus Abu Hurairah ngene?" Jare Kanjeng Nabi, "Yo, aku sing ngongkon."
Abu Hurairah cerita, tapi kalau dijotos ya Rasulullah. Akhirnya takut Umar, kok jotos piye? Itu bahaya sekali ya Rasulullah. Fakholihim ya'malun. Mbok biarkan manusia itu ngamal, ora usah jenengan ajari sing minimalis ngeten malah ruwet. Ternyata nek Kanjeng Nabi ngendikan fakholihim ya nak ngono aja ajarno. Jadi ki mubalek sing biasa ngomong ngono iku kudu tobat. Iku dhisik zaman Umar kafarahe dijotos. Dan perlu dicatat Rasulullah sudah merevisi itu, tidak boleh diriwayatkan. Jadi nak riwayatno kudu sempurna kaya kula ngajinya nganti banget. Akhirnya Nabi kan nuruti Umar, fakal. Ya sudah, jangan sebarluaskan, jangan publikasikan, jangan maklum. Aku nanti tangkil sansara. Gak ngono Gus Umar dari sahabat kok wani Nabi ini, cangkemmu. Umar itu ya sahabat, tapi mertuane. Kowe ngaji ku mikir ya Umar itu sahabat tapi apa? Mertuane. Nah, mertuane ndek mantu sih. Gus aku mau kayak guyon, aku yo kayak guyon. Dari sahabat kok wani Kanjeng Nabi ya Pak. Mantune apik kandhane mertuane ya nurut pasal iki. Ini dari segi apa? Riwayat. Riwayat absah yang diyakini sahih oleh ulama. Ini ku Bukhari napa? Muslim. Buat takon ulama Wahabi desi Allah nggih ngakon. Kalau Bukhari Muslim itu kitab sahih. Kemudian kedua riwayatnya Mu'ad. Gini ku pas nate sak unta, sak tunggangan mbek Kanjeng Nabi dawuh seperti yang didhawuhna ning gone Abu Hurairah. Pokoknya mangkola la ilaha iku haramahu alam, nah gak bakar mlebu neraka. Tapi ketika Mu'ad ini berbalik, yes, kalau riwayatnya Mu'ad itu berbalik, artinya ketika Nabi ngendikan begitu, Mu'ad langsung senang. Ya Rasulullah, afala ubasyiru binnas. Ini kan berita baik, apa boleh saya umumkan? Jadi Mu'ad langsung ingin supaya umat itu senang. Afala ubasyiru binnas. Ini kan berita baik, apa boleh saya umumkan? Jawab Kanjeng Nabi, idzan yatakilu. Ojo umum nongko uang terus lampati ngamal, mau mentang-mentang tak la ilaha illallah. Ini perlu sampean catat. Akhirnya Mu'ad menceritakan hadis itu nunggu mau mati. Selama mati kelerek-kelerek. Iku lagi nyeritakno hadis iku. Jadi dianggap ilmu pamungkas. Ciri utama ilmu pamungkas itu dikakno nek wong ape mati ora dienggo pidato, paham gitu. Kun sampean ngerti ini asli riwayat lho. Akhirnya Mu'ad mau kabundut itu diceritakno hadis iku. Taat tuman mergo wedi dosa kitmanun. Sehingga mulai angkatan sahabat tabiin ini kira cerita hadis ini ngenteni meh mati, paham ya? Ora go modal pidato. Saiki mboten enten etika ngoten mboten. Sing pidato mergo ora paham. Aku yakin sing pidato ora tau maca hadis iki lengkap. Mung dene dhewe yang ngutip sing rungokno tambah ora paham. Wis ora paham seneng mergo mlebu swargamu murah, cocok akhir paham ya. Jadi ku asal usule ini. Tapi teks asli tentang jaminan mangkola la ilaha illallah dakhala jannah itu ngalami kayak begini. Ngalami dialog ilmiah, ngalami pertimbangan sebab akibat. Dan akan bahaya kalau manusia meyakini la ilaha illallah kemudian langsung dakhala jannah. Makanya Nabi disomasi Umar, fakal lihim ya'malun. Jangan begitu ya Rasulullah. Manusia biar saja. Tidak usah ngendikani begitu, mari enak-enakan. Tidak usah ngamal mergo mentang-mentang wis sekolah la ilaha illallah. Itu dari segi riwayat. Akhirnya dari Nabi sampai tabiin sampai kita, riwayat itu sampai kita itu nunggu inda wautihi, yaitu kalau sudah mau mati baru diriwayatkan ke muridnya, ke anaknya. Begitu terus. Sampai zaman Edan ini juga modal bidah. Mulane kadang bener riwayat zaman akhiru kasirun kutobahu qalilun ulama'u. Sing tukang pidato akeh ulamae mesti tidak. Artinya apa? Agama yang sampai ke masyarakat itu kan yang versi mubalek. Karena rata-rata ulama ora iso pidato, mergo ora lucu. Sing pidatone lucu laris, tapi cara menyebarkan agama bener ora tau sinau. Lah dina mlepuk ping 3 le sinau kapan? Paham? Mesti kok pidato ping iku lek mutolaah aku kapan? Gua boten ate pengajian teko, mbok tampa kula ngundang pengajian itu boten ate. Omong terkenal. Oh tenan. Tapi rata-rata sing diundang balik rata-rata nanti ngaji kula, mesti kula nuwun tenan, ampun tenan. Ya itu cuman kula nggih sing khas ulama ben ulama. Ulama wis mulang ngaten iki ora usah pidato. Sing undang dosa. Paham? Undang dosa. Kula sering diundang tak omongi, kula juga gambar ulama kon pidato. Tapi ini gugus kersane wonten ulama sing pidato. Dosa. Ora niat ngaji ngene, gak gelem ya wis. Ulama gambar.
Pidato ben pidato amun ngono. Tapi ya muga-muga tobat nak gawe ajaran salah. Jadi bahaya sekali. Makanya ini kembali itu tadi saya mengatakan dari segi riwayat ya. Asal usulnya hadis maqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Ternyata Rasulullah itu disomasi Umar. Itu bahaya sekali ya Rasulullah kalau itu dimaklumatkan, dipublikasikan. Nyatanya Nabi nuruti faqallihim ya'malun. Begitu juga ketika era Mu'ad. Ketika Mu'ad minta supaya itu disebarluaskan oleh Nabi ya jangan. Sehingga Mu'ad meriwayatkan itu nunggu indah mautihi ta'asuman karena takut kitmanul ilmi, meskipun gitu tetap diberitakan tapi nunggu dekati mati. Dan cara memberitakan Mu'ad murni karena takut menyimpan ilmu. Kalau disimpan Mu'ad kan bahaya, ilmu itu tidak sampai ke tabiin, tidak sampai ke kita kan. Andai kan saat itu Mu'ad tidak tapi kalau menceritakan secara berlebihan, secara arogansi, secara memanfaatkan, nanti juga menjadi Islam yang gento-gento mergo mentang-mentang wis modal la ilaha illallah. Itu bahayanya kalau diceritakan secara ngawur, melahirkan Islam gento. Mentang-mentang mengqala la ilaha. Tapi kalau tidak ada menceritakan sama sekali, ilmu ini hilang. Sehingga kita baca dua riwayat ini sudah sempurna. Riwayatnya tetap kita sampaikan, tapi sempurna, termasuk pertimbangan faqallihim ya'malu. Terus nomor 2, saya bicara dari segi syariat. Ini dari segi riwayat. Kita punya trauma, entah itu fiktif, entah nyata, entah apalah. Kita punya trauma kasus Siti Jenar. Orang yang mendalami la ilaha illallah secara intensif, ya, entah itu disebut kalimat sodo, bosululuk, bosuloko, mbah kono semua. Orang yang memahami la ilaha illallah secara intensif, itu pasti menuju ilmu hakikat. Dan menuju ilmu hakikat pasti ngalami hakikat yang khoyali. Ini ruang tenan ini. Hakikat yang nopo? Khoyali. Dan hakikat yang khoyali ini mulai menipu. Ya, kalau sudah begitu ruwet. Misalnya ngeten ya. Ketika kula maca diskusi ini udah perdebatannya kali Jogo besi Jenar. Saat itu ada Sunan Bonang juga. Kamu sujud pakai apa kali jaga? Ya pakai jasad. Dari Siti Jenar, daging kamu itu hanya onggokan daging. Nanti itu jadi bangkai. Dan setelah jadi bangkai itu habis. Kamu nanti ditulis Tuhan tidak termasuk yang sujud. Kebuah yang mau sujud itu bentek. Mikir kan juga. Rugi ke sujud bebadok be tangan. Jasad tem sebenarnya bentek. Orang-orang sing cerita kowe nak sujud mergo jasad itu mau sebenarnya dadi bangkai. Lah nek ngono sujud ning hakikat ora usah bathuk, ora usah tangan, ora usah sikil, yo rohom iku lho kon sujud mbek pangeran. Nek sujud mbek fisik ku rugi wong fisik sobanan. Mikir kali. Wong bolak-balik kali Joko mantan wali preman terus jadi debat pusing. Iki jelas kalau belajar tasawuf ning Irak. Sing jelas sing mulang gak satem ora menangis. Wah, ini menjadi perdebatan. Sehingga keyakinannya kayak Siti Jenar, la ilaha illallah itu ya wahdatul wujud itu, innalillahi wa inna ilaihi. Selama ini kalau orang syariat misalnya, orang syariat itu kalau ada orang mati, misalnya Kak Ruhin mati, ini aku kan muni innalillahi wa inna ilaihi raji'un, saiki Ruhin wis mati itu balik ning pengen. Itu cara wong hakikat kan salah besar. Orang mati itu tidak ada, cara ilmu hakikat dan orang mati itu tidak ada. Roh ini tersiksa di alam fisik. Jadi ruh ini tersiksa di alam fisik. Karena ketemu ning jasade ruh. Tersiksa itu. Aku ora ape mangane kudu kerja piring Jepang tersiksa roh. Asal roti memang tersiksa. Misalnya kiai ape mangane dadak kudu pidato 2 jam bareng tersiksa. Roh kenapa? Tersiksa. Mergo roh ora butuh mangan, ora butuh ngombe, gara-gara melok fisik. Paham ya? Loh, ini tenang real ketawaran itu bener. Kula boten. Zaman betul loh di guru waras maksudnya ya. Artinya waras secara akademik karena ada referensi, ada marojek ya. Waras secara hakikat. Kula niku umpama rasake sampean wis ilmu hakikat. Artinya saya juga ngalami ilmu hakikat. Lan ketika sekarang hikam wong ora tau muka safa ora jadi ulama. Entah sekian detik ulama itu harus pernah muka safa. Biar merasakan ilmu apa? Ada. Tapi ilmu hakikat itu bisa dilogika kan sebelum sampai secara musyahadah. Paling enggak bisa sampai secara logika. Manusia itu mulai Nabi Adam sampai sekarang itu kan punya roh dan roh itu tidak makhluk. Ya, roh itu tidak makhluk.
Ketika roh itu diletakkan di jasad, dia itu tersiksa. Karena ketika dia ke jasad fisik, namanya mengalami keterpisahan dengan yang abadi. Dia ini jasad fisik, tersiksa. Karena dia harus di alam yang kasat mata, alam mulki. Tersiksa. Ketika dia tersiksa, melok ruhin, akhirnya dia mangan kangelan, akhirnya lesu mangan. Padahal roh gak butuh mangan, perlu dicatat roh gak butuh. Ora butuh gunung kidul barang, ora butuh rapi. Paham? Ora butuh putus cinta, ora butuh pegatan, ora butuh macam-macam. Paham? Tapi karena dia nemplek jasad sing butuh mangan, butuh rabi, butuh wedoan macam-macam. Akhirnya roh tersiksa. Suatu saat kalau roh ini dalam bahasa manusia mati, ini dalam bahasa manusia mati. Ini hakikatnya roh itu tidak mati, dia kembali ke habitatnya. Ini disebut innalillah. Kita ini dari awal ya dengan Allah. Wa inna ilaihi juga kemudian nanti kita pasti kembali ke Allah. Dan itu diyakini betul oleh orang wahdatul wujud. Jadi kalau roh mati itu ya tidak ada mati. Roh sekarang itu kembali karena sudah lama mengalami keterpisahan mergo melok fisik-fisik dari ono kerja dasinan, ono nggo proposal roh melok. Paham itu? Kita di roh napa melok roh. Lah roh ya tersiksa aku ora butuh mangan, ya ora butuh proposal bocah ngalor. Itu tersiksa. Makanya dalam cerita-cerita Jalaluddin Rumi yang otentik di kitab-kitab begitu. Ketika beliau mau meninggal, muridnya itu nangis. Dari Jalaluddin Rumi, kamu jangan nangisi saya ini mau pesta perkawinan. Kamu tidak merasakan penyesalan saya ini lama menyesal karena harus hidup bersama kamu. Terus saya ini tersiksa karena mengalami alam yang rusak, yang fana. Alam yang fana. Harusnya roh saya itu di alam abadi, bukan di sini. Maka jangan tangisi kematian saya. Kematian saya adalah kembalinya roh ke habitatnya. Semenjak itu kematian dianggap malam perkawinan karena roh kembali. Walhasil meniku cara ilmu tasawuf bahasa Arab jenenge wahdatul wujud, kena Jawa Yogyakarta Solo keadaan itu jenenge manunggaling kawula. Mergo sing rawan ngono rugen to, Pak. Nek tak terangno detail. Dadi bathuk mesti iki buku sujud kan. Niku sampeyan ilang. Dadi seksine terlalu power cara teorine sinten Siti? Rugi kowe. Wis tadi ya kentur. Kali coba mantan preman gak cepat terus ora ngono mbok terus tak pateni kowe. Lah cepat ini biar iso. Premane kumat. Ya sampeman jak debat ilmi. Ngono ku model. Kali Joko ora salah, bisa Sayyidina Umar nggih ngoten. Umar sahabat top, lha jak debat atau milih patenane ya Rasulullah. Gak iso dene ilmiah. Mantar preman pasar ukat terus jadi sahabat tok debat yang milih mate. Jadi wonten cerita wong Yahudi jaluk keputusan Nabi bareng wis diputusno Nabi cek mamang ndak tenang keputusane ngono dalam sengketa duniawi. Bariku takok ya Ali aku mau sowan ning Nabi Muhammad dikai keputusan tapi mamang cara kowe pilih sampai Ali dikai keputusan persis kanjeng Nabi cek mamang meneh takok Umar. Apa malah aku mau singgone Muhammad, singgone Ali, kayak keputusan kok mamang, Mar. Cara kowe piye? Urusan kowe. Enteni, Des. Entah dia melepuh buat apa? Uang diputus Nabi ora mar. Ada mati. Awe. Mereka mantan apa? Cara mantan intelektual kan ya wajar nggak uji percaya Nabi. Kan bareng cara Ali ya gak percaya wis kandhani. Ora mesti kali tenan. Lah ora apa patene. Ya wajar wong Yahudi kok percaya Nabi, nek percaya ora gitu Yahudi Muslim. Lah ali itu Gus Dur. Are Gus Dur ra beda piye tenang. Ali nyen ngoten watake ngoten. Nasibe padha. Ali itu ilmuwan yang jadi presiden gak sukses. Sing niru Gus Dur. Mergo ning bingung nek wong pinter mimpin ra sukses. Wong pinter gampang maklumi. Lah misalnya kita jadi kiai wong pinter, Pak Yai santri ini pacar, maksud itu jangan ada cerita besok. Wah ruwet, terus malah dalil di nalina subuh syahwat minan. Iya bodoh tanpa pelaturan tadi. Paham ya, ruwet dah. Mana jogeman, jadi kiai pinter teman-teman itu jogeman. Jadi biasa, orang syariat sidik-sidik. Sing kemana orang santri pacaran tersinggung, orang santri nakal tersinggung. Sing orang rasanya, lentunya orang apa? Jadi nak guru kula nu urusan ilmu semi hakikat, mon gitu. Sehingga kayak Siti Jenar, cara pandang Siti Jenar itu masuk betul nih pemikiran para santrinya.
Kados Ki Ageng Pengging, siapa masuk betul karena masuk akal. Cara mereka apa? Betapa tidak ada artinya fisik ini. Nah, kalau semua fisik ini tidak ada artinya, kemudian yang ada artinya itu roh, perjalanan apa? Perjalanan roh, sehingga diartikan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamatiku lillah. Lah kemudian sekarang sampean tak tanya misalnya, ini latihan ilmu hakikat. Wa mahyaya lan penguripan ingsun. Kalau ingsun itu artinya fisik atau jasad, itu keliru besar karena jasad tidak pernah hidup. Yang hidup itu roh. Paham ya? Sekarang artinya wa mamati itu apa? Kematian ingsun. Kalau roh itu tidak pernah mati, berarti kematian roh adalah keterpisahan dengan yang agung atau yang abadi. Dan semuanya itu lillahi rabbil alamin. Sehingga mereka mengatakan kematian itu satu pesta. Mulane kados Bilal ditakoki, ya Bilal, ketika murid-muridnya nangis bergape mati, Bilal dia seneng ae. Badan nalqal akhibah Muhammad dan wakhisbah. Ya nak mati malah seneng tuh ketemu kekasihku. Sebab itu kematian tidak pernah jadi problem bagi mereka sing soleh, sing menembus ilmu hakikat. Paham? Tapi ilmu hakikat kayak ini itu yang diyakini Siti Jenar, diyakini Jalaluddin Rumi, diyakini para wali-wali wahdatul wujud. Dulu Syekh Husain Sinten Al-Halab. Itu kemudian melahirkan prahara syariat. Prahara apa? Syariat. Sebab itu Wali Songo, oke Siti Jenar benar dalam filosofinya, tapi harus dibunuh karena menjadi prahara syariat. Sama dengan yang dikatakan Nabi itu benar, tapi menjadi prahara syariat, akhirnya disomasi oleh Umar radhiyallahu anhu. Jadi sebetulnya sama, pola-pola ceritanya sama. Intinya sebuah ilmu hakikat harus dikawal nopo syariat. Nggih kula bolak-balik. Contoh paling gampang wit pisang. Wong nak mangan gedang kulitnya tetap dibuat. Tapi umpama gedang dari awal ora usah kulit, ra sido dadi gedang. Paham ya? Meskipun kon ape dipangan ya dibuat. Tapi kita tidak bisa membayangkan pisang dari awal tanpa nopo. Mbah kekeringan, mbah bosok, mbah ra sido dadi napa? Pisang. Terus pentingnya syariat lagi begini, mulane penting ngaji wali-wali syariat sing pinter kados Sunan Kudus, kados Sunan Bonang. Andai kan tidak ada syariat itu dosa pun mesti rusak. Contoh paling gampang masalah pornografi, porno aksi. Siti Jenar aja omongi ngono iku ngakak-ngakak deh. Dari pangeran wis pirsa, kowe nek klambi pangeran ora tentara ya ora usah klambenan. Wong ora ana gunane. Kalau yang paling penting ku nazarullah, kenapa kowe kelambinan barang, wong kowe kelambinan ora pangeran tetep pirsa. Nyatane di Jenar nak mulang nggih coba kelambinan nang intine napa? Dinya ada nabi jenengan pun. Nah kowe percaya kabeh nazarullah ora usah napa? Kelambinan. Tetapi teori rasa kelambinan ya dinggo tenan, mulane nek pas wiridan aliran sesat ciri utama. Kira kelambinan tenan. Lah ruwet kok. Lha iki tenan iki cerita, ini pentingnya ngaji nggih. Ben sampean ngerti variasi riwayat, kemudian kita orang syariat harus kayak apa, kemudian kenapa menjadi aliran wahdatil wujud. Nah terus kita ini ya, kita ini kan orang syariat. Memang kalau manung syariat itu akeh kok sampean siji mesti ra kramat. Modele ora di duwe bingung, ruwet. Urip wong syariat lho apa? Dineng bojo wedi, dineng tangga wedi, pengaruhe menurun. Pancen orang syariat itu banyak kriminal tauhidnya itu memang jelas. Mulane kiai-kiai fikih nek ketemu kiai-kiai sing setengah jaga wedi mergo iso nebak atine. Ngene meriang nang sing kiai ra tau salat keramat padahal ngambungan wong. Sumudina sholat 4 waktu kok ora tahu keramat. Wong ape buah tang tanggane keramat apane? Sing kono ngawur son-sowan pirang. Meriang oleh syariat ngadepi wong hakikat napa? Mulane jogeman dadi wong syariat sing ngene iku bahaya. Nah, kula mboten ngarah. Sampai dadi wong syariat sing ora keramat. Bahaya sekali itu bagi perjalanan agama. Kalau sering ketemu kiai-kiai sing terkenal keramat di Juwaduk tiang-tiang hakikat. Ditantang kanca-kanca kula wani, nah tantang aku tetep rawani kok. Mikir deh. Karena orang yang sama-sama ke jalur hakikat tetap punya alamat, tetap wonten sima biwuji min asari sujud. Cara pandangnya mesti sama. Kalau nanti ketemu murid, ya artinya yang ikut aliran Siti Jenar, dia ada sholat, ada apa, hidup di
satu tempat gitu. Padahal dia bisa baca Ihya, dulu pernah mondok di Mekah, pernah di Irak. Itu ya meresahkan para kiai. Kemudian sebagian mereka minta saya suruh ketemu. Ya walhasil kalau ketemu. Ketemu pertama ya. Jenengan Gus Ba, tapi zaman roh jenengku teu pernah tak arani muka sapa. Nggih biasa mawon. Kula ora usah kenal jenengan nggih kenal. Dadi kula nggih biasa mawon. Lalu pernah ngajar-ajaran nih. Lah Gus ning donya tak enteni mau turu ngenteni mati ngono Gus kok repot. Jawaban kula terus ya. Sampai dari wong hakikat wong ngenteni mati barang. Ya mati wis saiki iku. Rasa ngenteni saiki padha-padha wis napa? Wis mati. Ya saiki wis padha-padha wis urip. Wis padha kabeh. Nah cara ilmu hakikat kan terus sama semua. Napa? Sama semua. Tadi makanya itu tadi. Kalau baleni malih logika hakikat itu begitu ya. Roh itu ditiupkan oleh Tuhan ke kita. Kemudian roh karena ikut alam fisik, alam jasad, roh ngalami yang kita alami. Nggih. Ketika roh ngalami yang kita alami dia tersiksa. Nah, ketika roh sudah terpisah dari jasad yang mengekang, yang memenjara ini, dia senang terus kembali ke Tuhan. Ini disebut innalillahi wa inna ilaihi. Nah, jasad ini kemudian menurut ilmu hakikat tidak ada gunanya sama sekali total. Hilang di telan tanah. Nah, kalau begitu jasad ini nambung agul-agulan. Gusti bathuk kula tak nggo sujud tangan kula ndi buktine tangan wis ra ono. Bathuk wis ora. Mulai dari Siti Jenar, hanya wali bodoh kayak kalian yang punya ajaran bodoh begitu. Malah rasupan terus. Mulane Sunan Kalijaga semangat kan mata ini mergo tambah omongane glodro dindi. Tapi yang enggak disadari Siti Jenar yaitu tadi. Inti dari ilmu hakikat itu kan tunduk sama kersane Tuhan. Kalau sudah tunduk pada kersane Tuhan, kalau kersane Tuhan roh kita harus di jasad. Dan wujud jasad kita ini juga karena kehendak Tuhan. Kenapa yang wujudnya jasad yang karena kehendak Tuhan engkau ingkari? Sementara wujudnya roh tidak kamu ingkari. Toh wujudnya jasad ya bi iradatillah wa bi masyiatillah. Wujudnya roh ya bi wujudit bi masyiatillah wa iro. Harusnya fungsi jasad juga harus kamu akui toh Siti Jenar. Wong sekarang kita punya jasad ya bukan karena kita, karena kehendak Allah. Kenapa kamu ingkari? Berarti kamu ingkari kehendak meneng Siti Jenar. Makanya hakikat yang pertama saya itu pasti khayal. Lah Siti Jenar itu hakikatnya baru yang sampai khayal itu. Sehingga dia tersesat. Sebetulnya kalau sudah hakikat beneran itu tidak perlu khayal begitu. Artinya perlu khayal jasad kita sing senajan ora ana gunane ini. Tetap piye wae wujudnya karena kehendak Allah. Juga kita harus terima. Apapun kekurangannya, apapun kenaifannya, ironisnya harus kita terima. Ini sebagai bentuk penerimaan kita pada masyiatil. Begitu juga keadaan roh kita sebagai penerimaan atas masyiatil. Meskipun ada teori-teori roh yang lebih valid misalnya begini. Kanjeng Nabi itu suatu saat ininya terputus karena perang Uhud. Itu Kanjeng Nabi dia dolanan dirijine ini. Napa cara niki napa jari jemari ini Nabi putus. Dia dolanan. Jadi Nabi sendiri kadang sering ngajarkan ilmu hakikat. Hal lagi illa isbun udmiyat wa fi sabilillahi ma lafitu. Kowe ora trimo fisik, bentuk fisik jari jemari sing ditetir berdarah. Tapi nak kue fi sabilillah ayo wis kowe balik ning habitatem. Sehingga kenapa para sahabat itu ketika dicincang, ketika putus tangannya, putus kakinya, sahabat yang usul ke ilmu hakikat itu malah senang. Karena jasad kita ini kan ila sabilillah menuju jalan Tuhan. Sekali dia sudah terluka fi sabilillah itu sudah menemukan formatnya. Cara teori Cina sudah menemukan formasinya. Paham gitu? Ora kok malah ngeluh itu berarti goblok kok nak ngeluh. Paham apa? Jadi, makanya Nabi ngendikan ya itu sudah ketemu formatnya. Ketika rohnya para syuhada nanti kembali ke Tuhan, ya ketemu formatnya lagi. Itu disebut wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amma. Dia tidak mati sesuai formasi awal, yaitu roh kembali ke Tuhan dan jasad ikut mengawal. Nah itu Nabi kadang ya pakai ilmu hakikat begitu. Mulane kula bolak-balik matur, kula niku nggih mulai umur 20 tahun nopo pinten. Kula ngasih nggih gadah penyakit dan ekstrim penyakit saya. Sampai saat ini kalau nak ngobatnya tidak lebih 50% karena saya tetap berpikir
Misalnya cara syariat kan berobat, tapi cara hakikat apa betul keberadaan saya di alam ini penting. Sehingga aku kepengen urip tak bela-belani ngantek anda atusan juta. Jangan-jangan penting mati ikuti bang uripku. Lah nek ngono lha apa tak bela-belani? Ngantek atusan juta. Jadi misalnya kita berobat ya mau ya dari nabi kan berobat ya berobat. Makanya kita Islam masih mau geruduk kadang orang paham. Sekali kamu mengamati dengan sisi hakikat, coba sekarang sampean pikir, coba sekarang nggak pakai logika hakikat, pakai logika syariat saja. Saya ini misalnya asetnya 10 juta, misalnya, saya punya aset 10 juta. Tapi misalnya aku rugi nawan atau dipengaruhi di masa depan sama nih, kalau kulo kan soalnya cara teori di masa, misalnya kulo rugi, artinya kere di duit 10 juta aset. Tujuan saya sembuh kan supaya aku iso sembuh sehat, engkau iso kerja untuk anak. Tapi karena saya sakit nanti operasi tidak 10 juta. Operasi tidak 10 juta. Wong aku repera mesti iso marisi anak. Apa meneh nak duit 10 juta tak ada gue berobat malah jelas ra iso marisi. Lah nak ngono penting matiku ya dibanding 10 juta. Karwan iso diwaris langsung. Sementara nak aku mari dibiayai 10 juta rong mesti mari 10 juta mesti enggak. Artinya tidak ada jaminan kalau berobat itu secara visi ke depan lebih baik. Soalnya malah ngantek donya nggak jelas akibat positifnya. Misalnya tetap lumpuh duit teori loh. Bapak artinya apa? Teori hakikat tetap lebih benar bahwa hidup itu tidak ada artinya. Semua itu tidak ada artinya. Berobat apa mbak berobat semuanya tidak ada arti. Teori loh gini. Sehingga kalau kita tengah-tengah aja tengah-tengah. Kasus kula misalnya loro dia berobat. Gusti separuh kalau ngelakoni syariat, tapi sebagai kalau ulama kekeh, separuh kalau lakoni apa? Jadi kalau tetap buat ngarah obat 100%. Tapi orang ngarah berobat ngomong yang apa? Syariat. Tapi memang faktanya itu begitu. Cara kajian Nabi kadang kajian Nabi berobat. Kadang kajian Nabi niki tercincang gede guyonan. Wahal lagi illa usbu'un udwiyat kurang putri sing gak melo-melo. Nah bukti bahwa jasad itu begitu tidak penting. Kayak Sayyid Hamzah. Mulai Sayyid Hamzah nganggep wahyu bentuknya raka-rukan. Kalau teori Siti Jenar itu benar, teori Jalaluddin Rumi benar teorinya ya orang-orang solate oke, maksudnya benang anut rasolate. Benar cara analisis roh. Ketika Sayyid Hamzah dinyatakan mati oleh manusia, oleh hukum manusia dinyatakan mati karena dia sudah tidak bergerak. Dalam teori hakikat kan rohnya Sayyid Hamzah sudah fi khawasili tuyurin khudrin. Rohnya sudah diambil Tuhan. Tidak mati, paham ya? Ketika rohnya Sayyid Hamzah sudah diambil, jasad ini sudah tidak punya rasa. Sekarang secara syariat kasat mata kita tahu, wong jasad nak diinfus, di sayat-sayat dioperasi orang kroso. Apa meneh saiki ruhe wis bisa. Lah ya jasad itu cek gampangnya, dioperasi dibius saja terus tidak kerasa. Apalagi rohnya sudah diambil. Nah saiki bayangkan. Ketika Sayyid Hamzah itu sudah di atas, niku kira-kira dulu Wahsi rak wong bentuk. Lho wong kok baca igabus. Ketika jasad benar-benar tidak penting, kemudian jasadnya Sayyid Hamzah kan dicincang oleh Wahsi. Ketika rohnya sudah diambil kan Hamzah tidak merasakan. Berarti Sayyid Hamzah guyu-guyu Wahsi. Wahsi cek bentuk nih gabus dicincang. Paham ya? Lho niki tenan. Artinya ketika pandangan manusia iba kepada Sayyid Hamzah karena dicincang, dimutilasi oleh Wahsi tidak ngalami Pak Sinter, Sayyid Hamzah tidak ngalami apa-apa karena rohnya sudah bersama Tuhan. Dan isowai Sayyid Hamzah malah guyu-guyu Wahsi cek goblok gabus kok dicincang. Lah nak ngono rak mirip, makanya dalam hal ini itu dalam teori roh itu sebetulnya Siti Jenar tidak sesat dalam teori roh. Tapi jangan katakan itu penemuannya Siti Jenar. Siti Jenar itu terlambat. Sebelum itu ada Husain Al-Khallas, sebelum itu ada Jalaluddin Rumi, sebelum itu juga ada sahabat, ada nabi. Cuma cara aplikasinya Siti Jenar melenceng. Jadi jangan katakan kok tak kampus-kampus. Itu pendapat Siti Jenar itu malah goblok meneng. Siti Jenar itu sanut, paham? Ini maksud apa? Wes anut. Nah, teori yang sama terjadi pada Yesus Kristus. Ketika Yesus misalnya secara lahir dicincang, dimutilasi, diapakan oleh orang Yahudi, sebetulnya rohnya dia sudah bersama Tuhan, kembali ke Tuhan Bapa, nah cara Kristen. Nah cara Islam ya balik ke pangeran. Andaikan itu iya, itu ya tidak ada masalah karena hakikatnya dia tidak dicincang, tidak dibu.
Andikan iya lah, tentu menurut Islam yang dibunuh Yudas atau siapa itu yang masuk bialah. Tapi sama sebetulnya teorinya sama. Kalaupun dia ada masalah. Oke, kalau misalnya Nabi Isa karena ada kontroversi menyangkut dia atau Yudas. Sekarang yang Zakaria dan ya Zakaria yang itu dicincang betul oleh orang Yahudi, matinya dimutilasi. Tapi dia tidak apa-apa. Karena ketika beliau dicincang, rohnya sudah diambil. Ini rumah tenan kan, bener untuk kendel mati paham kan ya. Jadi maksudnya ini kalau ajari, nak mati itu tidak problem. Ya. Ini kalau urip mesti loh. Nah ini bersamaan paham ya. Kaitan la ilaha illallah ini nanti semuanya sama kaitan sama apa? La ilaha illallah. Ini nanti ujungnya sama dengan la ilaha illallah. Begitu juga seterusnya. Misalnya Yahya kalian sinten? Zakaria. Ketika Tuhan ditanya, jadi tenggene alam malakut pengiran ditakok, ya Allah, Yahya dan Zakaria itu kan hamba pilihan engkau. Ketika dicincang kok jenengan biarkan. Ini Yahya Zakaria dicincang. Aku itu ra goblok dari pengiran. Sedurunge dekne dicincang jasate ruhe tak jipuk. Dadi dekne ora krasa blas. Begitu juga ning tafsir-tafsir sampean lihat wa Maryama. Sayyidah Maryam yang istrinya Fir'aun. Itu kan dia iman sama Nabi Musa Asia, ya Asia imro'ati napa? Fir'aun. Asia imro'ati Fir'aun, ya. Itu kan dihukum oleh Fir'aun. Ketika mau ditumpahi napa? Batu besar. Iku Allah ketika di pangeran, ya malaikal mauti, cepat ambil rohnya sebelum dihunjami batu besar. Terus rohnya diambil. Sebab itu dalam hukum Tuhan, Tuhan itu tidak merasa bahwa Tuhan membiarkan Asia, membiarkan Hamzah, membiarkan Yahya, membiarkan Zakaria. Dalam hukum Tuhan semua orang ini roh-roh terhormat. Akhirnya nak anggo teori iki sing nyincang malah goblok wong gabus goblok cincang ngono dadi. Nah anggo teori iki malah berbalik, sing goblok sing nyincang. Tapi yo jeneng koso sebab sampean kiaskan saja. Wong dibius wae disayat-sayat gak kroso. Kaya apa nak ruhe bener-bener tercabut terpisah. Rasane nang ndi? Ini disebut wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillah napa? Nah kemudian roh ini kemana? Nah, roh itu sudah menyatu dengan kalimat tauhid. Mesti roh itu bersaksi la ilaha illallah. Itu sih disebut neng alam roh ketika Allah tanya alastu bi rabbikum mesti qalu bala. Mesti mereka jawabnya apa? Bala. Karena alam roh tentu lebih mudah bersaksi akan keberhadiran dan keeksistensi Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya ini sama penting. Nah, ketika kalimat tauhid sudah menyatu kayak begini, itu mesti kalimat tauhid sing mesti langsung untuk swarga. Itu dimaksud Nabi mustaiqinan biha qalbu mukhlishon biha qalbu. Ati itu qalbu kan nggak bisa kamu artikan jantung atau liver kayak teori modern sekarang misalnya qalbu itu apa? Jadi kiai qalbu itu jantung. Nah, ngono beda mek liver. Lah nek liver apa kabidun iku akal-akalan aja padha ora paham. Bahasa kolbun, fikrun, aklun itu sesuatu yang misteri. Roh ini kemudian dengan kalimat tauhid sudah menyatu disebut mukhlishon biha qalbu. Ada tingkat kemurnian hubungan roh dengan kalimat tauhid. Nah kalau begitu pasti dakhalal jannah. Karena tidak mungkin kalimat tauhid kok dinerang. Lah ini mau masalah-masalah hakikat. Uang sing gak tahu petualangan hakikat, momennya sing sering bingung bakas duit, bayar kredit, utang jatuh tempo. Orang kan malah mikir, utang kamu sentak gue mikir duit. Sing mahasiswa sok mikir main pacaran. Sing santri-santri sok mikir hakikat tapi bekembe utang, be kredit. Mana anut pulau mawon, pulau apa di bingung urusan dunia, rada orisinal lah. Kalau pulau barang rada orisinal. Hanya tingkat erotnya dari dunia sudah bagus, maksudnya pembuatan parah lah. Ngkulon dari uang dipengaruhi raro. Dari wong kula ngalim ora roh wis mati rasa. Jadi paham kula logika niku napa? Sebab itu ketikane pangeran kullu syai'in halikun illa wajha. Lah selain roh itu syai. Sementara roh sendiri oleh bahasa Tuhan tidak pernah dikatakan syai. Yaitu disebut kulir ruhu min amri rabbi. Makanya Imam Ghazali ngendikan sangat bodoh orang menyamakan roh dengan roh. Roh itu tidak khalqu tapi amru.
Dan dalam tradisi Tuhan, khalqu dengan amru itu beda. Gitu. Tenggene sesuatu disebut ala lahul khalqu wal amru. Jadi khalqu itu jasad, amru roh. Ala ini ngalawi tetap di Allah, al khalqu tawi khalqu penciptaan, dan itu terkait jasad wal amru roh. Karena kulir ruhu tidak min khalqi rabbi tapi min amri. Kalau sudah amru itu manusia siapapun tidak bisa memahami yang namanya apa? Amru. Mulane kula nate ditanggepi. Mulane kula nu syukur, bae kula ulama sing rada ngawur lah, wae kula mantep disayang Kanjeng Nabi. Muga sing paham Kanjeng Nabi zaman akhir termasuk kula, jelas termasuk kula. Kula tak angen-angen. Kula kan sering maca Abu Yazid Al-Bustami ketika petualangan ning alam malakut ning langit dolanan. Tak angen-angen yo. Pancen nek ning alam roh mungkin sedanten. Kados Kanjeng Nabi Isra Mi'raj, nanti ketemu Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, memang enggak ada masalah. Kalau alam roh sekarang pun siapa saja yang mukasyafah bisa ketemu Nabi Muhammad, Nabi Isa, karena alam roh tidak ada batas, tidak ada batas waktu, tidak ada batas apa-apa, sudah melintasi ruang dan waktu. Alam fisik sing ruwet, enggak rugen lebih jedilo nih serai alam fisikku gampang, kalau boleh serai iso, paham ya? Dan alam roh itu melintasi batas ruang dan, nah itu ada penyair dari India, dia iman dengan Nabi Muhammad perkara ini sederhana. Nabi Idris ya nabi, tapi rumah saku wong egois. Mergo cerita-cerita kan Nabi Idris itu kepengen roh swarga. Bareng mbek pangeran didono neraka ampun-ampun dono swarga. Perjanjiane mbek pangeran iki cerita lho teng kitab-kitab kuno. Syaratnya sitok Idris kowe kudu janji gelem mulai. Wong iki dolanan wisata. Nggih Gusti. Wah, jenenge wisata ge mulai to Gusti. Lah ya kowe ora ngayahe. Wis swarga tinggal mestine kowe sampean mati terus lebu. Barco ini wisata tak didono tok tapi kayak kudu semula ya. Nggih. Walhasil ana cerita dari Nabi itu ngakali pangeran sandale ditinggal sitok. Ya dadi malah nak kiai politik bodoh niku ya biasa. Wong Nabi tak bodoh di pangeran sih. Lha iki cerita wonten kitabe maksudnya. Dia tak ana sok ta ora gak ada mikir ngono, mikir dunya ada mikir ngono barang engkek maksudnya. Walhasil akhirnya barang wis ditokno. Terus cek blengaan. Sandal kula tarik. Barang wis mlebu nang cupuk. Dicupuk digoleki ati saya ketemu. Wala Nabi itu dianti saiki ning swarga. Mergo perjanjiane goleki sandal cupuke swarga apa ora ketemu. Nate direng to. Mulane Nabi nek ning swarga sinten? Nabi itu. Wis goleki sandal. Wah, dari terkenal. Yo ada cerita ini kon. Mulane wong sufi sangka India, Nabi Idris urung nabi tenan dan Nabi Muhammad. Tak angen-angen paling bener Nabi Muhammad. Ora krana kula umat, tak angen-angen Mas. Kula lho umpama kula bayangno kula. Misale kula takoki malaikat Jibril, "Hak gak kepen mlaku-mlaku." Sembuti Jibril. Yo mlaku-mlaku ning langit misal. Terus kula misale ning langit karena ngerti alam ajaibul malakut, misalnya ning langit non pemandangan indah, no jabar jat, fakos syahama, syah istilah, pokoknya semuanya indah. Ya semuanya indah kan gara-gara aku biasa roh Ruhin, roh Mustafa, roh wong ra jelas-jelas iki. Kemudian ning kono wong ganteng-ganteng sing wedok widadari ayu-ayu, tentu aku nganggep ning kono lebih indah tapi dari sekarang. Tapi nak diwalik nganggo teori iradatullah. Wong ning kene ganteng-ganteng, go maca tasbih wajar raine cemorong wajar nek jenenge ra bingung. Nang dunya ku wong do bingung, ora mesti duwe kadang sungguh ya antik juga ciptaane. Artine umpama posisiku ning gone alam langit, mlaku-mlaku ning bumi yo seneng mergo dianggap mlaku. Mulane Nabi Muhammad ketika ning alam malaku ditakoki, kowe roh ajaibi mulki, kowe roh aja. Aku roh terus, zaman ning bumi ya roh, zaman ning langit. Karena misalnya malaikat penghuni langit, itu dianggap prestasi dari melaku-melaku roh kue-kue itu. Artinya, bagi mereka sing darani melaku-melaku roh alam malakut ya roh kue-kue ini iki ning alam duh. Padha bagi wong sing ning donya sing darani melaku-melaku ning alam malakut. Tapi kesimpulannya akan sama. Engko kowe delok alam malakut ya ape kagum Allahu Akbar subhanallah. Kowe delok alam bumi dengan segala variasinya juga akan kagum Allahu Akbar subhanallah. Jika Nabi Muhammad tenang ae ning alam malakut ya dekne terus bisa Allahu Akbar subhanallah. Ning bumi ya Allahu Akbar subhanallah.
Mulan pengiran ku gawa, kowe pancen anta abdi hakon. Maksudnya pancen nabiku tenan jos tenan iki. Ora gampang eling pengiran pas ora rugen. Enggak gampang bisa mengagumi ciptaan Allah yang dengan bentuk yang tidak jelas-jelas begini, paham ya? Dan itu Nabi Muhammad tetap bisa, dan itu luar biasa. Paham ya? Umumnya wong kagum ngenteni halal yang besar. Nabi Muhammad boten sama semua. Wah itu sing dimaksud mulane dari hikam kaifa atadinu bisain inni arawaha fi kulli syai'in. Bagaimana saya anti sesuatu wong saya melihat Allah di semua sesuatu. Ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitu wa qabla. Saya tidak pernah melihat sesuatu yang wujud kecuali melihat Allah dulu. Jadi misalnya aku roh Mustafa, cara sing aran hikam. Lho Allah gawe Mustafa, roh Ruhin Allah gawe Ruhin. Roh Kifuat Allah gawe Kifuat. Yang dikagumi itu Tuhan. Lah bentuk kagumannya sama. Misalnya sekarang begini. Pak SBY itu kalau senyum atau siapa yang ketua Demokrat senyum, itu juga wajar. Wong di duit di jabatan bisa senyum wajar. Tapi ini aneh sekali, orang nggak punya apa-apa kok bisa senyum. Jadi tingkat ajaibnya lebih tinggi. Paham ya? Paham ya? Tingkat ajaibnya lebih tinggi. Paham? Dan itu tetap bisa Allahu Akbar. Subhanallah. Malah aku niru Nabi Muhammad. Roh kowe iso Allahu Akbar, roh sapa iso Allah. Dan itu butuh orang yang tauhidnya tingkat tinggi dan banyak baca ya. Kan kula umpama malah kula seneng model Abu Yazid Al-Bustami, model ditakoki pangeran, "Ya Yazid, kowe sira swarga sampun, ora neraka sampun. Kowe gawok seneng, nggih seneng mergo niku ciptaane jeneng. Neraka panas Abu Yazid, nggih panas wong jinan damel panas. Swarga api nggih jinan gaya." Ya ngono. Lah maksud tempi, iki pokoke tetep sing penting jenengan. Liyane iku ndek sifat kabeh mergo jenengan ga. Ya tentunya nggih ngoten. Mana Abu Yazid sebaliknya ning dunya nggih tenang mau. Mulane kanjeng Nabi itu seorang nabi sing tenang ning dunya ya tenang ning akhirat. Mergo dekne lahul hamdu fil ula wal akhirah. Beliau sudah bersaksi betul kalau Allah lahul hamdu fil ula wal akhirah. Fa subhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun. Makanya Nabi mengajari dengan cara syariat. Misalnya kita bangun tidur kata Nabi kita diajarkan asbahna wa asbahal mulku lillah. Gusti kula tangi turu. Ujung-ujunge nyiksa ini kerajaane jeneng. Kula sakniki turu Gusti, turu nggih termasuk ayate kekuasaane napa jenengan. Mulane dari kanjeng Nabi amsaina wa amsal mulku lillah wa asbahna wa asbahal mulku lillah. Jadi kanjeng Nabi wae esuk nyiksani pangeran, sore nyiksani pangeran, roh Jibril nyiksani kekuasaane pangeran, roh Ruhin nyiksani kekuasaane pangeran. Sehingga dekne ora perlu kelangan sandal kok Nabi ora perlu bodoni pangeran. Kita kenapa Nabi itu ora mulai. Mergo sandal ditinggal bareng digolek ora ketemu. Lho kok ono cerita ngono. Mulane, dari sapa fiksi ilmiah novel luwih canggih. Wong kuno-kuno nak gawe fiksi kelas tok swarga gak alam malah. Luwih seru, petualangane lho napa? Ora trimo nenek sihir. Paham ya? Lah, kalau kalimat tauhid sudah menyatu kayak Zakaria kata sinten Abu Yazid Al-Bustami itu mesti dakhalal. Dan perlu kamu catat, pertanyaan Abu Dzar itu pertanyaan bodoh wa insana wa insaroko. Orang yang belajar ilmu hakikat tentu janggal dengan pertanyaan Abu Dzar. Piye Abu Dzar pinter kanjeng Nabi? Maksudnya ngeten iki. Wong sing nglafadzno la ilaha illallah dakhalal jannah. Senajan to dekne zina, senajan to dekne nyolong. Orang yang memahami ilmu hakikat tentu janggal bagaimana orang yang melafazkan la ilaha illallah kemudian dia berzina. Ciri utama orang nyebut Allah idza dzikrallah wajilat. Kalau wajilat kulubu mau mengkeret ora iso zina, paham? Paham ya? Mulane Abu Dzar iku goblok, paham ya? Paham ya? Jadi lazar mulane kuwi nerangno telung fase, paham ya? Berarti kowe ora mukmin sing dzikira wajilat wong dzikira, kok iso iso di? Wong mengkeret ora iso apa? Zina, paham ya? Mulane nang ngaji kowe bejo ketemu ulama ulun bejo kudu syukur to. Buatene kita tenan kudu syukur to. Artinya ada kitabnya, terus ada analisisnya, terus ada marojeknya, terus orisinil. Artinya orisinil itu kalau kan si apal Quran hadis. Artinya ya waras artinya itu. Buat ini kita tenang, buat ini tak hadis binikmat. Paham ya? Tapi piye wae nak ida dikira wajilat
qulub. Mani al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka wa nasta'inuka bi annaka alhamdu la ilaha illa anta al-hannan al-manan. Ya badi as-samawati wal ardi ya hayyu ya qayyum ba'dal jalali. Nas'aluka ya Allah wa nasta'inu bika ya Allah wa natsubuka ya Allah. Bi annaka alhamdu la ilaha illa anta al-hannan al-manan. Ya badi as-samawati wal ardi ya hayyu ya qayyum ba'dal jalali. Annarisa nahnu wa zurriyatuna man ahabbana rasulaka Muhammadan sallallahu alaihi ayatika yu'allimuhumul kitaba wal hikmata yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Allahumma lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal hamdu ya Allah hatta radita ya Allah. Lakal hamdu bis samawati wa bil ardi wa ma syi'ta min syai'in ba'd. Allahumma ya Allah a'inna ya Allah li umuri dunyana wa dinina wa a'inna ya walil umuri kulliha ya Allah. Anta ya Allah askantana fi hadid dar ya Allah fa kunta ya Allah qad abadtana ilaika ya Allah. Fakturna ya Allah wa qadirna minal abidina laka wa minal musyahidina li ayatika ya wal mukirrina bi ubudiyatina ya Allah. Uluhiyatan minka wa satwatan minka wa jabarutan minka. Hatta la nara wa la nasma'a wa la nataliza illa bika ya Allah ya Haqqu ya Samad. Allahumma farijal hamdi wa kashifal hamdi fika da'watil muqarrin. Anta tarhamuna rahmanad dunya wal akhirati. Farhamna rahmatan tughnina biha amman siwak. Rahmatan tughnina biha ar-rahmati man siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal hamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.